Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad. Jadi di video pada kali ini kabar gembira buat teman-teman yang sedang menunggu pembukaan tes CPNS. Jadi di beberapa artikel sudah dikatakan bahwa CPNS 2021 akan kembali lagi. Terbukti di salah satu website ini di occasion.com mengatakan bahwa insya Allah tahun depan ada seleksi CPNS lagi. Yang dikatakan oleh Dewi Wahyuatmaji, salah satu sekretaris Kemenpan RB, dan didukung pula oleh Andi Rahadian, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan jumlah formasi. Oke, jadi sudah hampir dipastikan bahwa CPNS 2021 akan kembali lagi untuk beberapa formasi. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk formasi guru akan digantikan dengan P3K. Untuk itu ya kita tunggu saja kepastiannya. Nah, karena CPNS 2021 akan segera dibuka, maka sudah banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya supaya kita bisa lolos di CPNS 2021. Nah, tips yang sangat penting yaitu belajar, coy. Jadi beberapa tips yang paling penting adalah belajar. Nah, timbullah kembali pertanyaan, bagaimana sih cara belajar agar mendapat nilai yang maksimal? Karena di beberapa kasus orang-orang sudah belajar dengan serius, akan tetapi nilainya belum juga mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, jadi di video kali ini kita akan memberikan tips belajar agar mendapat nilai maksimal dalam ujian menghadapi CPNS 2021. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi tips yang pertama yaitu adalah temukan cara belajar. Nah, di beberapa kasus mengatakan tadi bahwa ada beberapa orang yang sudah belajar akan tetapi nilainya belum maksimal. Nah, mungkin salah satunya adalah cara belajar mereka yang kurang tepat. Jadi sebelum kita belajar atau sambil kita belajar, kita semestinya wajib untuk mengetahui cara belajar kita sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara belajar yang sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama itu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini maksudnya adalah orang ini lebih senang belajar sendiri, mungkin suasananya lebih tenang agar materi yang dipelajari itu lebih mudah diserap. Cara belajar yang kedua yaitu belajar kelompok atau diskusi. Nah, ada juga beberapa orang yang lebih senang belajar kelompok atau berdiskusi. Nah, di sini kalian bisa mencari teman-teman yang juga sedang melakukan persiapan dalam menghadapi ujian. Nah, kalian bisa belajar kelompok atau berdiskusi bersama, membahas soal-soal dan mencari jawaban-jawaban dari kisi-kisi yang mungkin kalian temukan. Nah, cara belajar yang ketiga yaitu merangkum. Jadi beberapa orang juga lebih senang belajar dengan merangkum alias mencatat. Nah, ketika orang ini mencatat, maka ia merasa pelajarannya itu lebih mudah masuk di kepalanya. Yang keempat yaitu menghafal. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa menghafal itu adalah cara belajar yang salah. Menurut saya adalah tidak semuanya, karena di beberapa orang ada orang yang hafalannya itu kuat dan juga mampu memahaminya. Mungkin yang salah yaitu jika hanya menghafal saja tanpa memahami. Dikarenakan soal-soal dalam CPNS itu sudah artinya tidak mementingkan hafalan lagi, akan tetapi mementingkan yang namanya pemahaman. Nah, dalam menghafal ini ada orang yang kuat menghafal dan mampu memahaminya dalam sekaligus. Artinya dia harus menghafal dulu, kemudian dia akan memahaminya setelah menghafal materi tersebut. Nah, masih banyak lagi cara belajar yang lain. Ada orang yang lebih senang belajar mendengarkan musik, ada yang lebih senang belajar di luar rumah, dan lain-lain. Nah, pokoknya ini adalah langkah sebelum kita memulai belajar. Kalian harus temukan dulu cara belajar kalian. Oke, tips yang kedua yaitu temukan kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan ini kalian juga harus menemukannya. Kenapa? Dikarenakan jangan sampai kalian kuat di TIU misalnya, nah kalian lebih fokus belajar di TIU padahal kalian sudah jago lah dalam hal TIU.
Nah, bagaimana sih cara menemukan kekuatan dan kelemahan? Caranya yang pertama yaitu lihat hasil seleksi tahun sebelumnya. Nah, jika kalian adalah orang yang sebelumnya sudah pernah ikut seleksi CPNS, kalian bisa melihat atau bercermin pada hasil seleksi tahun sebelumnya. Jika nilai kalian misalnya di TIU atau di TWK atau di TKP, di antara ketiganya ini mana nilai kalian yang paling rendah? Misalnya kalian tidak lolos passing grade di TIU. Nah, tahun ini kalian fokuslah belajar di TIU. Tetapi jangan juga semua porsi belajar kalian fokuskan ke TIU. Akan tetapi porsi ke TIU lebih banyak dibandingkan TWK dan TKP. Kalian pahamlah maksud saya. Yang kedua yaitu hasil tryout. Nah, jika kalian belum pernah mengikuti seleksi CPNS sebelumnya atau mungkin sudah pernah, kalian mungkin ikut tryout yang berbayar ataupun gratis. Nah, kalian bisa melihat hasil tryout kalian, manakah nilai kalian yang paling rendah. Jika nilai TWK kalian tinggi sedangkan TIU kalian rendah, maka itulah dia kekuatan kalian dan kelemahan kalian. Berikutnya yang ketiga yaitu masih banyak cara kalian bisa mengetahuinya dari dalam diri sendiri, bahwa mungkin kalian sudah merasa lemah di TIU, maka kalian tidak boleh menghindari kelemahan kalian. Ambillah porsi belajar lebih banyak untuk belajar di TIU jika kalian memang lemah di TIU. Oke, next tips berikutnya adalah buat jadwal belajar. Nah, banyak orang yang menyepelekan yang namanya jadwal. Buat apa sih membuat jadwal? Padahal sebenarnya jadwal ini juga penting. Nah, bagaimana sih cara membuat jadwal? Yang pertama yaitu temukan kelemahan dan kekuatan, sudah. Yang kedua yaitu tentukan jam yang nyaman ya. Jadi beberapa orang itu ada yang mengatakan bahwa jam belajar yang nyaman itu adalah di waktu subuh atau menjelang pagi. Nah, ini sebenarnya tergantung dari kalian belajar nyamannya jam berapa. Berikutnya yaitu tentukan hari libur. Nah, kenapa kita harus menentukan hari libur dalam belajar persiapan menghadapi CPNS 2021? Dikarenakan dalam belajar CPNS ini kita membutuhkan waktu yang lumayan banyak, dan kita harus mengorbankan beberapa hal dalam aktivitas keseharian kita. Misalnya bermain game. Kalian hobi bermain game setiap hari. Nah, di sini waktu game kalian harus kalian kurangi untuk belajar persiapan CPNS 2021. Jadi mungkin waktu bermain game kalian di tiap hari 2-3 jam, kalian harus memangkasnya menjadi beberapa jam saja atau mungkin tidak perlu. Nah, kalian pindahkan hobi kalian itu, hobi bermain game kalian itu ke hari libur yang kalian tentukan. Misalnya kalian menentukan hari Minggu kalian memutuskan untuk mengambil libur untuk belajar persiapan CPNS 2021 ya, kalian pindahkan semua jam bermain game kalian di hari Senin sampai Sabtu. Kalian tidak bermain game, kalian pindahkan semuanya ke hari Minggu. Jadi kalian puas-puaskan bermain game di hari Minggu. Kenapa? Dikarenakan jika kalian belajar tiap harinya, maka kalian ditakutkan merasa terbebani dan bisa mengakibatkan stres, akhirnya sudah malas belajar. Jadi intinya berilah waktu 1 hari untuk melakukan aktivitas yang kalian sukai dan rehat sejenak dari belajar CPNS 2021. Selanjutnya adalah atur jadwal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengatur jadwal. Oke, jadi yang pertama yaitu TWK, TIU, dan TKP kalian itu imbang. Artinya kalian merasa bahwa TWK, TIU, dan TKP kalian ini kemampuan kalian itu sama dalam 3 bidang ini. Jadi dalam 1 pekan atau dalam 1 minggu, kalian membagi 3 materi ini ke dalam beberapa hari. Misalnya di sini hari Senin TWK, Selasa TIU, Rabu TKP, Kamis TWK, Jumat TIU, Sabtu TKP, dan seperti biasa, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ambillah 1 hari untuk rehat sejenak atau libur. Nah, contoh yang kedua yaitu kalian lemah di salah satu materi. Contohnya lemah di TIU dan kuat di TKP. Kalian bisa perhatikan di sini di hari Selasa. Oke, bentar. Di hari Selasa TIU, Kamis TIU, dan Jumat TIU. Jadi ada 3 hari dalam 1 pekan ini kalian belajar TIU, karena
kalian merasa bahwa TIU kalian itu lemah. Nah, sedangkan TWK kalian kode TWK, maka porsinya juga dikurangi karena kalian sudah merasa bahwa TWK kalian ini sudah lumayan, tetapi TIU kalian ini masih rendah. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa ambillah 1 kali dalam sepekan untuk rehat sejenak. Nah, tips yang terakhir adalah, dan yang sangat penting adalah konsisten. Bagaimanapun kalian tahu cara belajar kalian yang nyaman, jadwalnya kalian sudah atur, kalian tahu kelemahan kalian, akan tetapi jika kalian tidak konsisten dalam melakukan persiapan CPNS 2021, ya semuanya sia-sia. Karena ini adalah tips yang sangat penting, konsisten. Oke, sekian dulu tips dari kami. Jangan lupa klik subscribe, dan saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih.